Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Saya Sauria Haryati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Cengkawakrejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai coach sekaligus melakukan supervisi kepada rekan sejawat saya, Ibu Sri Susiawati SPD, selaku guru kelas 4 di SD Negeri Cengkawakrejo. Selamat siang Bu Susi. Selamat siang. Maaf mengganggu waktu Ibu. Pada kesempatan ini saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Dan Bu Susi sebagai guru kelas 4 yang akan saya supervisi. Untuk supervisi kali ini ada 3 kegiatan yang akan saya lakukan. Yang pertama pra-observasi kelas, yang kedua observasi kelas, yang ketiga pasca observasi kelas. Dan supervisi kali ini akan saya awali dengan percakapan pra-observasi kelas. Untuk hari dan tanggal pelaksanaan pembelajaran yang akan saya observasi hari apa, Ibu? Hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023. Untuk mata pelajarannya IPAS ya, dengan materi keberagaman budaya. Itu ya. Berarti kelas 4 mata pelajaran IPAS pada materi keberagaman budaya. Untuk tujuan pembelajaran mungkin bisa disebutkan? Ya. Tujuan pembelajaran itu yang pertama itu adalah melalui kegiatan menonton video, itu peserta didik dapat menjelaskan alasan adanya perbedaan kebudayaan di Indonesia dengan percaya diri. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan diharapkan peserta didik dapat mengelompokkan kebudayaan berdasarkan asal daerahnya dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi cara menghargai keanekaragaman budaya dengan benar. Itu untuk tujuan pembelajaran besok nih. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai, untuk area pengembangan yang akan dicapai itu yang pertama adalah melakukan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid atau siswa. Yang kedua, pembelajaran yang aktif, kolaboratif, karena kita harus bekerjasama diskusi dengan teman antar teman ya. Terus kreatif dan inovatif. Itu untuk area. Jadi yang akan dikembangkan Ibu dalam pembelajaran itu seperti itu ya besok ya. Jadi akan mengembangkan keaktifan siswa, kolaborasi siswa, seperti itu ya. Untuk berikutnya, strategi apa yang akan Ibu persiapkan untuk pembelajaran besok? Ya baik, untuk strategi yang akan dipersiapkan itu adalah dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan langkah yang pertama itu adalah melakukan pemetaan kebutuhan siswa, terus kemudian menyiapkan administrasi yang dibutuhkan, kemudian menyiapkan alat peraga yang akan digunakan untuk praktek. Terus yang berikutnya adalah mempraktekkan secara aktif, disiplin dan tanggung jawab begitu. Jadi ini menarik ya Bu, strateginya ada alat peraganya yang berupa video, mungkin ada lagi yang seperti apa ya Bu, ada alat peraga gambar. Sepertinya kalau saya melihat, karena ini kan berdiferensiasi ya, berarti kan lebih lengkap ya Bu ya. Mungkin untuk percakapan di pra-observasi ini
Sekian dulu atau cukup sampai di sini. Besok kita lanjutkan di observasi pada pembelajaran itu. Ini sampai ketemu besok lagi di hari Selasa ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita kembali belajar pada tema 1, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Indonesia memiliki keragaman sosial dan budaya. keberagaman suku dan memiliki kearifan lokal. Ada lagi yang menjawab karena Indonesia adalah negara yang berbentuk republik, seperti dari kata Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia punya banyak suku, ras, agama, rumah adat yang berbeda. Indonesia memiliki berbagai pulau. Indonesia mempunyai banyak pulau dan adat istiadat kalian seperti
sebelumnya ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, kita selesaikan materi hari ini. Kita tutup dengan doa. Salah satu mungkin ada pertanyaan. Ya, Selamat siang Bu Sisi. Selamat siang. Maaf mengganggu waktu Ibu dalam bertugas. Di kesempatan ini saya akan melanjutkan percakapan pasca observasi Ibu dalam mengajar kemarin. Kemarin mengajarnya sudah dilaksanakan di kelas Ibu, di kelas 4 pada materi tentang keanekaragaman budaya. Kemarin selama Ibu mengajar saya melakukan observasi, dan selama observasi saya bisa mengatakan Ibu sudah melaksanakan dengan baik, sudah mempersiapkan dari awal, dari administrasinya, dari alat peraga, dari pemetaan itu sudah Ibu laksanakan. Kemudian dalam pembelajaran juga Ibu sudah bisa mengakomodir siswa-siswa yang artinya kan kemarin siswanya bekerjanya pertama dengan kolaborasi, berikutnya secara mandiri, dan itu sudah Ibu laksanakan. Catatan untuk refleksi saya yang pertama bahwa pembelajaran sudah dilaksanakan sesuai dengan RPP atau modul ajar yang Ibu siapkan. Selain itu sebelumnya saya sudah mengamati bahwa Ibu sudah melakukan pemetaan kebutuhan murid, Ibu ya. Sebelumnya itu kan Ibu sudah melakukan pemetaan waktu itu, dan saya sudah melihatnya sendiri. Dan alat peraganya yang dipakai sudah sesuai materi. Ada apa saja mungkin alat peraganya? Kalau alat peraga yang untuk istilahnya pembelajaran itu kan ada Kemarin ya ada sendiri. Terus kalau kemudian pas kita praktek mengolah itu ya dengan sesuai dengan yang kemarin dipraktekkan, ada alat-alat yang memasak. Ya, itu kemarin saya sudah amati, sudah ada gambar, sudah ada audio visual, itu juga sudah ada, sudah lengkap menurut saya. Dan ketika saya mengamati juga siswa terlihat aktif, baik itu secara kolaboratif maupun mandiri. Anak sudah bekerja atau belajar dengan aktif dan kreatif, dan kreatifnya itu saya lihat dengan tugas yang kemarin itu anak sudah punya inisiatif sendiri. Ya, itu sudah menunjukkan kreativitas anak. Dan topik percakapan dan catatan ini saya berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu artinya berbeda, artinya Bu Susi sudah memberikan pelayanan ke siswa berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bahwasanya bahwa pembelajaran diferensiasi pada mata pelajaran IPA kelas 4 tentang keanekaragaman budaya di Indonesia itu sudah dilaksanakan dengan baik, dan pembelajaran itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan murid. Dan kemarin sudah melakukan pemetaan, pemetaannya itu juga sudah saya amati berdasarkan minat, berdasarkan bakat, bahkan berdasarkan hobi juga ada yang seperti itu. Dan dalam pembelajaran itu Ibu sudah menyiapkan alat peraga yang bervariasi, dan hal-hal tersebutlah yang sangat mendukung untuk kesuksesan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, catatannya agar pembelajaran berikutnya juga bisa demikian, biar
hasilnya pun juga bagus. Nah, menurut Ibu, rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan apa? Menurut saya untuk rencana tindak lanjut itu adalah untuk peningkatan dalam melaksanakan pembelajaran itu, supaya pembelajaran itu nanti lebih menarik ke siswa. Terus ya siswa diharapkan juga aktif, kreatif, kolaboratif, dan mandiri. Ya, jadi sama dengan yang kemarin dipraktekkan yang buat biasanya kalau dipraktekkan itu akan jauh lebih bagus, dan besok pun walaupun tidak diobservasi, tidak diamati pun akan juga seperti itu. Misalkan Itu berkaitan dengan observasi kelas 4 kemarin. Berikutnya Bu, mengenai pengembangan diri. Nah, pastinya setelah Ibu melakukan pembelajaran, Ibu bisa merefleksi tentang pembelajaran yang Ibu laksanakan. Nah, Ibu pasti punya pengembangan diri apa sih yang akan dikembangkan. Jadi Ibu sudah melihat plus minusnya Ibu mengajar, lalu Ibu bisa refleksi. Nah, kira-kira apa yang akan dikembangkan Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas? Contohnya misalnya aktivitas apa? untuk aktivitas pengembangan kedepannya itu saya itu berharap pembelajaran di kelas yang pertama, pembelajaran di kelas yang menarik itu ya. Iya, yang itu menarik. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Tentunya demikian nanti akan terwujud suasana yang kondusif. Oh, iya gitu. Dengan Ibu melakukan pembelajaran, ukuran keberhasilan apa sih yang akan Ibu harapkan? Ya, supaya siswa itu nantinya itu aktif dalam pembelajaran. Oh, gitu. Berarti belajar kalau anak-anaknya masih pasif berarti belum dianggap berhasil ya, Bu, ya. Aktif dan menarik lah. Pendukungnya apa, Bu? Alat peraga. Iya, terutama mungkin alat peraga. Ya, mungkin bisa juga pendukungnya selain alat peraga, mungkin dari rekan sejawat mungkin juga bisa, Bu. Misalnya butuh apa mungkin bisa mendukung. Untuk waktunya ya, Bu? Ya, diusahakan untuk setiap kegiatan pembelajaran. Oke. Berikutnya mungkin ada aktivitas pengembangan lainnya. Ada, yaitu bimbingan pada siswa. Nah, ini tujuannya itu diharapkan nanti membimbing siswa yang masih kurang aktif atau kurang antusias dalam pembelajaran, proses belajar itu nanti diharapkan siswa itu nantinya akan lebih aktif. Ya, pastikan dalam pembelajaran itu pasti ada siswa yang pasif, tidak mungkinlah semuanya aktif. Mungkin ada satu dua yang mungkin masih pasif, mungkin tergantung moodnya atau kondisi kesehatannya gitu. Mungkin ukuran keberhasilannya apa? Ya, nanti untuk ukuran keberhasilan itu adalah untuk peningkatan keaktifan anak dalam belajar mengajar. Ya, dalam proses belajar itu nanti anak itu biar aktif. Yang mungkin tadinya masih pasif, dengan dibimbing Ibu jadi lebih aktif. Untuk pendukungnya mungkin Siswa mungkin, terus orang tua ya. Oh, Orang tua itu faktor yang dari luar lah, maksudnya pendukung dari dalam, ya dari diri anak itu, yang dari rumah, supaya anak itu nanti akan senang untuk berangkat sekolah, untuk mengikuti pelajaran itu lebih aktif dari. Karena itu mungkin sangat berpengaruh Ya, ya, mungkin sangat berpengaruh sekali dengan moodnya anak di rumah. Mungkin di rumah dengan masih barusan dimarahi dengan orang tua, nanti di sekolah berpengaruh. Itu misalnya. Untuk waktunya Bu dalam setiap bimbingan itu gimana? Dalam satu minggu sekali. Jadi setiap Ibu mungkin merefleksi ya Bu, setelah pembelajaran Ibu refleksi. Mungkin bisa juga bimbingan itu dalam pembelajaran, saat pembelajaran mungkin juga bisa gitu. Mungkin aktivitas pengembangan yang lainnya pada alat peraga. Alat peraga yang akan dikembangkan itu tujuannya yang hendak dicapai. Kenapa kok alat peraga itu akan dikembangkan? Ya, supaya nantinya itu menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, ya, sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah,
Nah, untuk ukuran keberhasilannya, Ukuran keberhasilan yaitu peningkatan kreativitas anak dan inovatif dalam pembelajaran. jadi dengan alat peraga yang menarik yang seperti Iya. yang dikembangkan, pastinya antusias anak Iya, ya lebih akan menarik lebih dan apa aktif ya, dalam iya, belajar. lebih menarik, jadi aktif. Untuk pendukungnya, Siswa alat peraga. ya mungkin karena alat peraga juga bisa dibuat oleh siswa juga ya, Bu? Iya, bisa. Iya, betul. Untuk waktunya, Untuk waktu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. oh, sesuai kebutuhan Kebutuhan. Aktivitas pengembangan lainnya mungkin Materi Oh. pembelajaran. berarti materi yang akan dikembangkan gitu Iya. ya. Jadi tidak monoton di Bersumber pada buku itu Oh, tidak, tapi iya. nanti kita bisa sumbernya dari lain yang mendukung, misalnya dari pengalaman, kemudian dari apa ya, misalnya dari teman, dari kalau ya, kita paling mudah itu searching Google ya, ya. bisa, Iya. itu juga bisa. Tujuannya apa, Bu? Kenapa seperti itu? Ya, untuk meningkatkan daya pikir anak, Oke. ya, agar daya pikir anak itu lebih meningkat, terus anak tersebut itu bisa memecahkan suatu masalah. Pastinya juga dengan materi yang lebih Ya, banyak, wawasan juga pasti ya, lebih luas. lebih luas. Ukuran keberhasilannya, Bu? Itu tadi untuk peningkatan daya pikir siswa, semakin meningkat, ya, ya, semakin lebih kreatif, anak berwawasan. inovatif, ya. Untuk Wawasan pendukungnya, siswa itu sendiri, kemudian materi, terus dan berbagai sumber belajar yang relevan. untuk waktunya, Disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. iya ya, betul sih. Mungkin ini saja, Bu, percakapan kita kali ini, dan saya sangat mengucapkan terima kasih atas bantuan Ibu, atas apa ya, segala dukungan Ibu, dan Ibu sudah mau saya observasi. Terima kasih. Mungkin daripada nanti kita kelamaan, mungkin Ibu meninggalkan kelas. Ya, ada Terima kasih. kekurangan dan kesalahan, mungkin kekurangan dalam saya mengajar, ya dimaafkan. Tapi itu udah bagus, Ya. Bu, menurut saya. Terima kasih, Bu. Iya.